Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan rekan-rekan semuanya. Di sini kami dari kelompok satu akan membahas tentang kasus 3, yaitu pembahasan strategi Amerika Logistik dari DHL. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Di sini ada Siti Nurlailah, Adit Ismail, Ryan Alfasya dengan saya sendiri, dan juga di sini ada Azam Muhammad Risi, lalu ada Rizal Adriansa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adit Ismail dengan NIM akhir 178. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah mengenai perusahaan DHL. DHL adalah perusahaan logistik, penyedia jasa logistik global, di mana perusahaan ini berpusat di Bonn, Jerman. Perusahaan ini didirikan di San Francisco pada tahun 1969 oleh Adrian Delsey, Larry Hellbohm, dan Robert Lin. Untuk saat ini, perusahaan DHL memiliki 4 divisi, di mana divisi yang pertama adalah divisi Express, selanjutnya ada Global Mail, Cargo, dan Supply Chain. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah aspek apa saja dalam strategi DHL untuk memasuki Amerika Serikat yang mencerminkan strategi berbiaya rendah serta strategi diferensial. Untuk strategi biaya rendah, terdapat strategi untuk mengoptimalkan jalur rute transportasi. Selanjutnya untuk strategi diferensiasi, memiliki 2 strategi. Yang pertama adalah mengiklankan perusahaan DHL di mana-mana. Selanjutnya kedua, penyediaan layanan pelanggan yang lebih ramah. Untuk strategi berbiaya rendah, mengoptimalkan jalur rute transportasi di mana perusahaan menggunakan sistem pengiriman untuk mengonsolidasi serta mengoptimalkan jalur rute transportasi, di mana pendekatan ini ditujukan untuk meminimalkan biaya serta memaksimalkan efisiensi jaringan pengirimannya. Untuk strategi diferensiasi, yang pertama, terdapat iklan yang di mana-mana. Perusahaan ini mengiklankan di bawah tanah termasuk hingga di World Series serta poster di halte yang bisa menarik perhatian para penumpang bus. Selanjutnya, fokus DHL pada penyediaan layanan yang lebih baik dan lebih ramah, di mana DHL ingin menyediakan layanan terbaiknya untuk pelanggan agar pelanggan merasakan pelayanan yang lebih maksimal, di mana ini mampu membangun bisnisnya di Amerika Serikat, mencerminkan strategi yang berbeda dari pesaingnya. Di sini perusahaan DHL menargetkan untuk pelanggan agar mampu membayar premi untuk layanan yang lebih pribadi dan lebih personal, sehingga ini mampu membedakan DHL dari pesaing yang menawarkan layanan pengiriman dasar. Baik, untuk yang selanjutnya, nomor 2, apakah ada aspek yang tampaknya mencerminkan strategi fokus? Dari hasil diskusi kelompok kami mengenai kasus ini, terdapat 5 fokus strateginya. Yang pertama ada fokus global strategi. Perusahaan DHL menargetkan segmen industri tertentu untuk bersaing di seluruh dunia. Lalu yang kedua, fokus pasar menengah dan kecil, dengan menawarkan layanan yang lebih pribadi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang ketiga, fokus pada pengiriman ekspres melalui transportasi udara lintas benua. Yang keempat, dengan melayani pasar-pasar niche ini, DHL dapat menyesuaikan layanan pribadi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan unik pelanggan dengan efektif. Lalu yang kelima, keunggulan kompetitif niche pasar. Dengan memenuhi kebutuhan khusus pelanggan, DHL dapat menyediakan layanan yang sangat disesuaikan, bisa menciptakan keunggulan kompetitif di segmen-segmennya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari nomor 3, bagaimana DHL memasukkan kecepatan ke dalam strategi keseluruhannya? Menggabungkan kecepatan dalam strategi. Kecepatan merupakan inti dari strategi DHL. Mereka menawarkan layanan pengiriman ekspres, menjamin pengiriman yang cepat, dan handal untuk pengiriman yang membutuhkan waktu singkat. Penekanannya pada pengiriman yang
cepat dan efisien, terutama untuk pengiriman internasional, sejalan dengan fokus mereka pada kecepatan dalam proses operasional mereka memungkinkan DHL untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rizky dengan NIM akhir 180. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya dari rekan saya. Di sini yang keempat, keunggulan apa kompetitif DHL yang paling penting? Apakah DHL cocok untuk industri yang sudah matang atau baru? Bagaimana mengkarakterisasi pasar parcel AS dan pasar parcel global? Jawaban yang kami dapat yaitu keunggulan kompetitif paling penting DHL meliputi jaringan global yang luas, operasional logistik yang efisien, dan penekanan pada layanan. Pelanggan yang unggul serta investasi dalam sistem otomatisasi. Kemudian karakteristik pasar di Amerika Serikat bisa memberikan keuntungan yang bagus dengan cepat, sesuatu yang tidak bisa didapatkan di luar Amerika Serikat karena di Amerika Serikat memiliki skala ekonomi yang lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk yang nomor 5, seberapa besar kemungkinan DHL akan berhasil dan faktor kunci apa yang menentukan hal tersebut? Dari hasil diskusi kelompok kami, terdapat 5 poin. Yang pertama, efisiensi operasional dan layanan pelanggan. Yang kedua, reputasi merek dan jaringan global. Yang ketiga, inovasi dan teknologi. Yang keempat, adaptasi pasar dan investasi sistem. Yang kelima, kepuasan pelanggan dan pengelolaan logistik global. Jadi, peluang kesuksesan DHL bergantung pada kemampuan mereka untuk mempertahankan efisiensi operasional, terus memberikan layanan pelanggan yang luar biasa, dan dapat beradaptasi dengan permintaan pasar yang terus berubah-ubah. Kemungkinan kesuksesan DHL cukup tinggi, karena perusahaan ini memiliki reputasi merek yang kuat, jaringan global yang luas, dan fokus pada inovasi dan teknologi, serta memiliki tujuan menjadi lebih dikenal, memperbaiki infrastruktur, menargetkan bisnis menengah dan kecil, dan meningkatkan pangsa pasarnya. Untuk faktor-faktor kunci yang akan menentukan kesuksesan DHL yaitu kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Lalu ada kemampuannya untuk berinvestasi dalam sistem dan otomatisasi, dan kemampuannya untuk menjaga tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, serta mampu masuk ke setiap target pasar yang ada, dari menengah hingga ke bawah, dan mengelola tantangan logistik global dengan efektif melalui peningkatan jaringan yang berkualitas tinggi. Baik, selanjutnya nomor 6. DHL menghubungi Anda untuk meminta saran mengenai apakah mereka sebaiknya melanjutkan fokus globalnya pada paket dan surat kilat atau mendiversifikasi aktivitas bisnis mereka ke jenis bisnis lain. Apa saran Anda dan mengapa? Di sini, saran mengenai fokus global mengingat posisi kuat DHL ya dalam pasar paket dan juga surat ekspres global, kami akan menyarankan mereka untuk melanjutkan fokus global mereka pada paket dan surat ekspres. Diversifikasi bisa menjadi strategi yang layak di masa depan, namun mengonsolidasikan kekuatan mereka dan memperluas pangsa pasar dalam industri paket dan surat ekspres harus tetap menjadi fokus utama. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.